Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Gusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang cetik. Tribuners pasti sudah tidak asing dengan cetik atau bebayi di Bali. Dunia supranatural dan metafisika atau skala niskala rasanya memang tidak bisa dilepaskan dari dunia nyata dalam kehidupan masyarakat Bali. Kepercayaan akan adanya skala niskala ini telah ada sejak lama ya Tribuners, bahkan sejak zaman nenek moyang kita. Untuk itu konsep Trihita Karana sangat dipegang teguh oleh masyarakat Bali, khususnya masyarakat Hindu, yakni saling menghormati antar manusia kepada alam semesta dan lingkungan serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, kepercayaan lain yang masih melekat hingga saat ini adalah tentang adanya bebayi dan cetik. Walau teknologi sudah canggih dan zaman semakin modern, namun masyarakat masih mempercayai bahwa bebayi atau santet dan cetik masih ada di sekitar kita. Untuk itulah masih banyak masyarakat yang rutin sembahyang dan bahkan melukat ke berbagai mata air suci guna mendapatkan kesembuhan dan keselamatan di dalam kehidupannya. Apalagi terkadang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang sakit namun tidak bisa ditemukan masalahnya secara medis. Seperti apakah sejatinya bebayi atau santet hingga cetik ini? Berikut penjelasan Jero Master Made Bayu Gendang kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Jero Made Master Bayu Gendang mengatakan dunia supranatural sejatinya ada di setiap daerah dan keyakinan akan black magic juga masih melekat hingga saat ini. Satu diantaranya adalah bebayi atau santet dan kemudian ada guna-guna dan pelet, bahkan hingga ada cetik atau racun ya Tribuners. Hanya saja untuk cetik masih tergantung berapa lama telah tersimpan di dalam tubuh seseorang. Penekun kristal healing ini juga menyebutkan ada beberapa metode cetik yang masih bisa disembuhkan. Sedangkan untuk bebayi dan santet masih lebih mudah disembuhkan dengan metode kristal healing. Beliau mengatakan salah satu cetik yang masih bisa dibantu adalah cetik kerikan gangsa, kemudian cetik badung dan beberapa cetik lainnya masih bisa dibantu. Contoh lain adalah seperti cetik geringsing harus menggunakan bahan tertentu dari hewan yang kemudian digabungkan dengan metode crystal healing untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyembuhannya. Namun demikian penekun tenung Bayu Gana ini menegaskan bahwa dalam pengobatannya harus diketahui weton atau wewaran yang terkena cetik dan bebayi itu. Di antaranya harus diketahui wuku, saptawara, dan pancawara serta hari lahirnya loh Tribuners. Mungkin ini ya maksudnya hari lahir kita itu harus dirahasiakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian jam saat seseorang berobat juga sangat berpengaruh dalam membantu proses pengobatannya. Seperti diketahui semuanya baru bisa ditentukan untuk metode crystal healing batu yang digunakan untuk mengobati, kata dia. Jero Bayu menjelaskan satu di antara sarana untuk membantu menyerap energi negatif adalah fosil dari kayu atau disebut dengan les. Fosil kayu ini sudah mengalami pengerasan dalam usia tertentu sampai memasuki 3 atau 4 skala Mohs. Ada beberapa fosil yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit ya Tribuners. Contohnya penyakit dari laut bisa menggunakan fosil tersebut. Namun harus disadari dengan jenana dari seorang praktisi crystal healing. Sehingga apa yang dijalankan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Jero Made Bayu Gendang mengatakan bebayi dan santet biasanya menggunakan sarana roh atau makhluk yang dengan ritual tertentu dikirimkan kepada seseorang. Jadi ia menyarankan ketika menggunakan media crystal healing harus dengan praktisi yang jenana sudah bagus sekali sebab harus mengurangi sentuhan untuk mengobati orang yang terkena bebayi atau santet.
Mengenai bebayi, kata dia, seorang praktisi harus mengurangi sentuhan ke pasiennya karena sifat bebayi ini hidup dan bisa berpindah ke sang praktisi. Hal itu ia dapatkan dari mempelajari berbagai literasi, contohnya lontar bebayi, cetik, dan lain sebagainya, serta mendapatkan arahan dari berbagai mahaguru dan nabe yang telah mengajarinya selama ini. Nah, khusus untuk cetik, kata dia, adalah racun yang didoakan atau diberikan mantra dan diberikan energi kekuatan. Arsenik pun atau yang lebih dikenal dengan sebutan portas juga masih digolongkan ke dalam cetik ya Tribuners. Salah satu sarana cetik adalah kepiting berwarna merah dengan doa tertentu untuk menguatkannya. Kerikan gangsa atau gong yang dikerik adalah juga salah satu bahan dari cetik. Ada juga cetik cerongcong polo dan lain sebagainya. Makanya kata dia, cetik pada umumnya lebih dahsyat bila masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, baik itu melalui makanan ataupun perantara minuman, maka cetik ini akan bekerja di tubuh tersebut. Jarang cetik itu melalui perantara udara, walaupun ada tapi kemungkinannya jarang, kata Jero Made Bayu Gendeng. Nah, berbeda dengan bebayi yang bisa melalui perantara udara. Namun apabila cetik harus masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau dicek secara medis akan keluar hasil penyakit medis padahal aslinya non medis. Praktisi supranatural asal Kelungkung ini mengatakan cetik tergantung daripada waktu kerjanya. Semakin lama waktu kerjanya semakin bagus cetik itu bekerja. Cetik yang kurang bagus biasanya sekarang kena, sekarang kelihatan. Tetapi cetik dianggap bagus adalah hasilnya terlihat 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun kemudian. Bagus ini maksudnya bagi yang mengirimkan. Tentu cetik tidak bagus untuk semua orang ya Tribuners. Fungsinya agar tidak terlacaknya praktisi cetik tersebut. Nah, inilah kata dia yang tidak gampang disembuhkan apabila kelihatannya cukup lama. Sebab cetik dengan jangka waktu yang lama biasanya sudah menjalar ke seluruh tubuh dan darah. Metode crystal healing sudah tidak asing di telinga masyarakat. Jero Bayu yang juga menekuni crystal healing mengatakan crystal healing adalah sebagai sebuah media yang membantu dalam pengobatan medis atau usada di Bali. Dalam upaya peningkatan kesembuhan bagi penderita yang terkena cetik, sebab kristal healing atau batu kristal yang sesuai dengan energi yang luar biasa akan membantu metode penyembuhan dari pasien yang terkena cetik. Nah, Tribuner, sekian penjelasan tentang cetik, bebayi, dan juga santet. Yang pasti hal ini tidaklah baik ya Tribuner, tidak baik itu bagi pengirim maupun yang dikirim. Ini hanya sekedar pengetahuan untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.